Krisnawan, mana Krisnawan? Oke. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk Master Chris Leong dan Steffi. Oke, sebelum masuk ke acara selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang udah menyempatkan waktunya di acara Grand Opening Meditar Klinik di Kelapa Gading. Semoga saya berharap untuk Meditar kedepannya makin maju lagi dan kita semua dari tim Meditar bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk kedepannya supaya bisa lebih membantu banyak orang. Oke. Tadi sebelum masuk ke acara selanjutnya saya mau nanya, gimana tadi acara Wayne-Dance-nya, meriah nggak? Mana jawabannya? Saya nggak dengar. Gimana, meriah nggak? Masih semangat? Pak Wendy masih semangat nggak Pak? Semangat, oke. Kita langsung masuk ke acara intinya, acara Q&A untuk Master Chris Nawan, Master Chris Leong, dan Steffi. Oke, sebelumnya saya kenalin dulu. Udah ada yang kenal sama Chris Nawan? Udah pernah kenal belum? Belum? Oke, Chris Nawan boleh kenalin diri dulu. Halo, selamat siang semuanya. Ya, mungkin teman-teman media atau mungkin teman-teman yang ada di sini belum pada kenal saya. Nama saya, perkenalkan, nama saya Krisnawan Priyanka. Saya sebagai manajer atau penanggung jawab di Meditar Kelapa Gading ini. Saya sudah ikut Sifu selama 5 tahun lah ya, Sifu. Awal 3 orang. 3 orang, tapi ya itu 5 tahun yang lalu saya ikut mulai Sifu itu sampai sekarang ini, sampai ya dipercaya jadi penanggung jawab di sini. Suatu kebanggaan banget sih. Oke, silakan Dina. Oke, jadi udah pernah kenal ya, Krisnawan ini adalah manajer dan penanggung jawab untuk Meditar Klinik yang di Kelapa Gading. Oke, selanjutnya, udah ada yang kenal sama Master Chris Leong itu siapa? Belum. Ada yang kenal belum? Belum. Belum? Sifu, mau kenalan gak nih? Mau. Suaranya mana? Mau kenalan gak? Mau. Oke, kita kenalan ya. Silakan Sifu. Halo, apa kabar? Selamat siang. Saya Chris Leong dari CRN. Kesini saya ambassador dari Meditar Kelapa Gading dengan SCD. So, saya pun bangga boleh ini panggil apa? This technique, we call it Chris Leong method technique, can help so many people. Boleh tolong banyak orang dengan tulang masalah, sendi masalah pun ini dia punya tangan setelah hantar ke Indonesia. Lepas tu healing hands ke dekat Indonesia. So saya pun rasa bangga ini 5 tahun saya jadi ambassador dari Meditar. Mereka pun tolong banyak orang. Lepas tu saya terima banyak message dari patient-patient dari seluruh Indonesia. Cakap terima kasih banyak ibu saya, isteri saya, anak saya semua pun sudah sembuh. Terima kasih ada ini kita di Indonesia. Terima kasih kepada Steffi aturkan seluruh ini termasuk ke Indonesia. Oke, thank you Sifu. Selanjutnya, ada yang kenal ini perempuan satu-satunya, Steffi. Ada yang kenal nggak? Belum. Belum ada yang kenal? Belum. Tapi sebelumnya saya mau nanya, cantik nggak? Cantik. Cantik nggak? Cantik dong. Oke, jadi kalau mau kenalan, boleh langsung saya serahkan. Thank you, Dirga. Hello everyone, thank you for coming media-media di Indonesia. Nama saya Steffi, saya dari Malaysia. Sebenarnya saya teman scuba diving Master Chris ya. Tapi kita sudah kenal berapa lama ya? Lebih 10 more than 10 years lah. Daripada 10 tahun. Terus saya memang spesialis di marketing and event. Kebetulan ada opportunity ngomong sama Master, Master gimana ya? Banyak sekali Indonesian yang ke Malaysia mau dapat treatment sama Master Chris.
gimana supaya bisa lebih gampang buat Indonesian bisa dapat treatment dari maskernya. Jadi kita bicara, discuss, dan akhirnya kami ada tim-tim di Indonesia, Krishna, Master Rahmat, dan also Master Nicholas yang our pioneer team. Ya, inilah dari tim ini kita mulai journey di Indonesia sampai sekarang. Kasih tangan dong. Selanjutnya, saya bakal ngasih pertanyaan untuk Master Chris, Leo, Chris Nawan, dan Steffi. Tapi sebelumnya kalau saya nanya, ada mau nanya duluan nggak nih untuk ketiga orang yang depan ini, khususnya untuk Chris Nawan? Ini nama lengkap Steffi-nya, lengkapnya kerak harus dibuat. Oh, oke. Nama lengkapnya Miss Steffi. Ming Ming. Jadi nama lengkap saya Ming, tapi nama panggilan saya Steffi. Steffi cukup. Steffi Ang. Oh, ya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Tapi untuk pertanyaan ini khusus untuk kesehatan ya. Jadi ada yang mau nanya kan nih sebelum saya yang menanya? Ada yang mau nanya? Ya. Islam sejauh ini setelah buka di Indonesia, minat untuk terapi ini gimana sih menurutnya? Menurut Presiden yang sendiri? Inggris dong. Respon. Oh, respon mana? Okey, saya masih banyak orang tanya. Sifu, awak tahu tak sekarang dulu tak ada tita, tak pernah dengar tita. 2006, 2006, tiada tita dekat Indonesia. Lepas tu saya pun bawa ini tita ke tempat macam Singapura, Hong Kong, USA, Europe, 5 continental countries seluruh dunia. Lepas tu cakap Master Chris, kenapa tak datang Indonesia? Indonesia pun patient sakit sini sana. Lepas tu macam Joe, saya punya patient tahu siapa, tanya saya, Chris tahu sekarang ada mana-mana Tama, Bandung atau Surabaya, banyak kita sebab. Tengok Facebook pun banyak ada crack-crack sini, prop-prop, macam dia semua sama. Sekarang saya rasa bangga, saya pun rasa bangga. Sekarang di mana-mana rata tempat pun ada kita, ada teknik yang penting sekali boleh memposisikan airliner seluruh badan untuk orang. So kali ini saya pun rasa bangga datang balik sini, cawangan baru dekat Jakarta Utara. Ada berapa kali pun ada banyak patient, wah berapa kali dekat rumah saya dekat Pik sana datang sini sana. Saya pun rasa bangga, mereka pun bagus sebab banyak orang tua datang ke Malaysia susah nak naik pesawat, jalan tak jalan datang sini masih datang ke sini. Saya pun rasa bangga sebab expand all the art to all the internationals. Terima kasih. Harus. Oke. Untuk pertanyaan kedua ada yang mau nanya? Banyak antusiasnya. Oke, dari yang perempuan dulu ya, Mbak. Boleh maju ke depan aja. Boleh maju ke depan, Mbak. Izin selamat siang semuanya, saya Umay. Saya ingin menanyakan soal ini siapa founder dari klinik Medicar, lalu di mana saja cabangnya dan apa saja sih yang membedakan klinik Medicar dengan klinik kretek yang lainnya? Ya, terima kasih. Oke, emang yang ngaku kretek gitu. Cuma kita nggak tahu itu backgroundnya apa sebenarnya. Oh itu beda. Jadi yang membedakan adalah kalau misalnya kita ini ada dasarnya, maksudnya ada keilmuannya, bukan yang mungkin sehari 2 hari atau 1 bulan buat belajar gitu, itu nggak bakal bisa kayak gitu loh. Jadi kita emang bener-bener belajar, kita bener-bener intens buat latihan. Sampai sekarang pun saya tetap masih latihan. Jadi kalau misalnya Master Chris kesini, dia biasanya share ilmu, apa yang update gitu, apa yang oh ini teknik kamu ada yang kurang nih atau enggak, oh ini udah beda sekarang, ini udah sekarang kayak gini tekniknya kayak gitu. Jadi
tiap hari pun kita belajar sebenarnya. Apalagi pas Master Chris datang, kita lebih banyak belajar lagi karena biasanya dia bawa updatean terbaru. Jadi kayak patch. Jadi kayak patch gitu. Jadi kalau buat foundernya Ibu Stevi mungkin bisa jelasin nih foundernya. Founder jadi pemilik. Tapi yang唔同啊，我哋唔需要打針，唔需要開刀，tapaya operasi, tapaya injection, tapaya apa? Maaf ya, karena bahasa Indonesia kami kurang bagus, jadi butuh di-translate dulu. Nah, bedanya apa kalau dengan kritik-kritik di luar sama meditar klinik atau mungkin yang di tempat lain ya. Kalau cara treatment kami ini tidak butuh disuntik, tak usah makan, ini sebagai terapi alternatif gitu. Buat orang, terutamanya buat orang yang orang tua ya, yang mungkin memang susah kalau mau dioperasi ke apa, ini mungkin sebagai opsi untuk mereka buat keluhan mungkin saraf kejepit ke atau HNP ke atau skolosis gitu. Nah, kalau yang dibanding dengan kritik-kritik di rumah atau di tempat lain atau di meditar ini, kalau di sini kami ada fisioterapis yang benar-benar dari medis background. Jadi kami sering dibuat konsultasi dulu sama terapis sebelum kami lanjutkan tindakan treatment apa aja. Ini bedanya lah. Kami ini bukan cuma kritik-kritik tanpa dikonsultasi. Ini kami ada tambahan konsultasi medis dengan terapis kami. Jadi kami di sini ada, kecuali ada treatment titak, kami ada juga akupunktur, ada fisioterapi. Kita combine yang kita combine TCM traditional medical therapy sama yang modern therapy gitu, supaya hasilnya lebih bagus dan lebih cepat. Mungkin saya bisa tambahin sedikit. Mungkin jadi pertanyaan selanjutnya teman-teman media. Bahaya nggak sih dikretekin gitu? Nah, sebenarnya apa ya? Kadang orang itu, maksudnya practitioner sebagai titar, kadang ada beberapa refleks itu yang nggak bisa dilakuin. Misalnya kalau dia ada patah tulang yang udah menaun kayak gitu, mungkin itu nggak bisa. Atau nggak ada yang berbahaya gitu, mungkin nggak bisa. Nah, makanya kenapa sih kok banyak kok saya habis dikretekin malah makin parah? Kan ada tuh kasusnya yang kayak gitu. Atau nggak habis dikretekin kayak gini malah nggak makin baik karena dia nggak konsultasi dulu kayak gitu. Makanya kita konsultasikan dulu. Oh, emang ini bisa kita bantu kayak gitu. Kita juga nggak bohong. Kalau misalnya kita nggak bisa bantu, kita bilang oh ini kita nggak bisa bantu banyak karena udah terlalu gini. Kita pasti jelasin reasonnya. Kenapa kok kita nggak bisa bantu? Jadi pasien juga bisa menerima kayak gitu. Makanya takutnya kalau misalnya pasien itu nggak konsultasi dulu, dia malah tahunya nggak makin baik tapi makin parah. Jadi mungkin yang paling membedakan adalah dasarnya itu kayak gitu sih. Oke, bagus. Oh iya. Oh, kalau buat cabangnya kita ada 2 untuk sekarang ini. Pertama itu di SCBD, itu cabang pertama kita, dan yang kedua di Kelapa Gading ini. Kalau buat foundernya, mungkin bisa dijawab dengan Steve ya. Pemilik expanding nggak? No, pemilik. Owner. Oh, owner. Owner. Owner of this Belay Dong itu. The owner of the shop ah. The founder. Mau? Oke, jadi kalau buat foundernya sebenarnya kita ada beberapa orang di belakang. Sebenarnya bukan beberapa orang di belakang sih. Sebenarnya ada orang yang bantu kita buat expanding di sini. Salah satunya mungkin Miss Tevi buat jadi manajer perwakilan. Kayak gitu sih. Saya Bayu, mau nanya soal keluhan apa aja yang biasa ditanganin, yang bisa ditanganin sama meditar. Karena kan tadi kan sudah disebutkan salah satunya saraf kejepit. Nah, selain saraf kejepit itu keluhan-keluhan apa lagi atau penyakit-penyakit apa lagi yang bisa ditanganin sama meditar?
Oke, terima kasih Mas Bayu. Saya jawab ya. Sebenarnya semua keluhan yang berhubungan dengan gerak dan fungsi itu bisa kita tangani, bisa ditangani. Tapi memang yang biasanya itu ada 7 bagian. Biasa leher, bahu, elbow, pinggang, hips, ankle dan juga wrist dan juga knee, lutut kayak gitu. Itu banyak lagi Mas Bayu. Jadi itu masih general aja kan. Nanti spesifiknya itu ada lagi juga. Misalnya kalau bahu mungkin dia ada frozen shoulder atau enggak dia cuma ada tendinitis saja kayak gitu. Jadi dari bagian itu pun masih ada beberapa spesifik keluhannya lagi kayak gitu. Tapi yang jelas yang harus digarisbawahi adalah yang berhubungan dengan gerak dan fungsi kayak gitu. Nah, gimana caranya kamu tahu dia sakit apa? Jadi kita kalau misalnya apa ya, buat ngetes gitu ya. Kalau misalnya, oh saya ada sakit bahu nih, dia cuma bilang sakit bahu, gimana saya bisa tahu? Biasanya kita cek movementnya, range of motionnya. Range of motionnya itu dia ada keterbatasan atau enggak, ada yang nyangkut atau enggak. Jadi setelah kita cek kayak gitu, itu kita bisa tahu, oh ini frozen shoulder, oh ini tendinitis, oh ini ada tenis elbow nih ternyata kayak gitu. Atau oh buat noleh yang kanan terasa nyangkut tapi yang kiri enggak, oh mungkin di sini ya kayak gitu. Jadi kita tes dulu pasti buat ceknya itu. Setelah konsultasi kita cek kayak gitu sih. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin di sini ada yang ngalamin saraf kejepit atau dirasa gak enak badan? Masih mau nanya? Siapa yang mau nanya? Boleh? Dengan Mas siapa? Saya Heri. Tadi kan sebenarnya medical ini tujuannya untuk membantu masyarakat gitu, untuk membantu orang gitu. Mungkin bisa diketahui kan untuk bisa menyembuhkan penyakit di medical ini kira biayanya berapa? Gitu. Karena kan nggak semua yang sakit itu punya biaya gitu ya untuk Oke, memang dengan harga treatmentnya kita start dari 2,5, tapi itu masih bisa dipotong-potong lagi. Biasanya kita ada kayak diskon juga kayak gitu. Apalagi kayak kemarin tuh sebenarnya kita ada diskon 50%. Terus ada juga buy one get one. Biasanya kita ada diskon, adain kayak semacam special offer gitu ya Miss ya, special offer gitu. Emang sih biaya kita, tarif kita ini emang tergolong agak mahal kalau misalnya buat di Indonesia. Tapi biasanya kita balas juga tiap bulan kita ngelakuin charity. Biasa kalau charity-nya itu kita ganti-ganti sih. Jadi ada charity treatment, ada bagi-bagi sembako, ada banyak lagi lah kayak gitu. Tapi kebanyakan kita antara bagi-bagi sembako atau nggak charity treatment kayak gitu. Biasanya kalau misalnya kayak gitu pasti buat golongan menengah ke bawah ya, menengah ke bawah kayak gitu sih. Itu treatment apa tuh yang 2,5 juta dan paling mahal itu berapa? Oh, sebenarnya kalau buat treatmentnya yang 2,5 itu udah termasuk konsultasi, terus titar, terus titar atau adjustment ya, titar atau adjustment. Setelah itu fisioterapi kayak gitu. Di fisioterapi pun kita kasih kayak alat-alat gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dihitung-hitung, kalau misalnya mungkin abang-abang pernah ke fisio, itu kan kalau misalnya ke fisio cuma alat kata aja, fisio, massage, atau enggak adjustment, tapi dia nggak ada massage-nya kayak gitu. Tapi kalau kita ini 2,5 ini udah digabung jadi satu kayak gitu. Tapi kalau emang yang dibutuhkan itu nggak terlalu banyak, kita bisa juga ala carte. Mungkin massage saja, mungkin fisio aja, mungkin bone setting aja. Jadi kayak gitu sih. Sebenarnya tergantung keluhannya apa, karena mungkin bukan semua orang butuh bone setting atau mungkin bukan semua orang butuh fisioterapi gitu. Oke, ada lagi mau bertanya?
Ya, terima kasih. Aku gini, aku mau nanya untuk master kali ya. Kan tadi udah sebelumnya itu ke Malaysia terus ke beberapa negara. Sebenarnya kalau dari temuan kasus itu ada nggak perbedaan keluhan masalah fungsi gerak itu sendiri di luar negeri sama di Indonesia dan cenderung usianya berapa? Kalau untuk Mas Krisna, aku mau nanya sebenarnya kalau untuk treatment ini ada nggak sih batasan jangka waktu, misalnya dari udah minggu ini baru bisa lakukan lagi 3 minggu setelahnya gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu ada pantangan nggak untuk orang-orang tertentu yang sebaiknya tidak melakukan terapi ini atau persiapannya seperti apa sebelum melakukan terapi ini? Terima kasih. Jadi ada perbedaan nggak sih antara pasien di luar Indonesia dan juga pasien di sini? So thank you very much. Maybe I will speak a little bit English easier. So last time when I do the data, I always think Malaysia like this, biasa macam ni. Saya akan fikir, orang putih dekat luar negara dari bule, bule. Orang bule atau orang negara lain-lain, semua di punya badan posisi serupa dengan kita tak. Itu ada satu curiosity besar. So saya pun pergi ke seluruh dunia check. Biasa pun seluruh saya pergi rata-rata tempat pergi Jepun, Amerika, UK, Germany atau Malaysia atau Asia atau India atau Afrika dengan Arab country. Semuanya pun sama. Semua orang pun ada 206 tulang. Biasanya macam dia hanya berbeza, apa beza dia punya cedera. Mungkin dia ada culture berlainan. Dekat Indonesia banyak cedera dekat lutut dengan pinggang, atau dia penyakit banyak saraf masalah. Dekat Malaysia biasa banyak cedera ialah bau sebab bau atau Singapura, Hong Kong, Malaysia biasa bau sebab di Malaysia, Singapura, Hong Kong terlalu banyak subway. Mereka tercedera sangkut apa. Dekat Amerika Syarikat banyak cedera yang pinggang sebab mereka biasa nak pergi drive thru, keluar kereta kurang. Mereka apa-apa bagaimana McDonald, pergi farmasi pun ada drive thru. Biasa pun masalah yang pinggangnya. Macam hanya di mereka international culture is different. So the culture different, they have a different of the part of the injury. So usually all these things all people is a quite very common injury. It's like a neck. Now because I started famous because of year 2000. Saya tiba-tiba jadi terkenal sebab masuk ke year 2000. Year 2000 come up banyak telefon pintar. Sebab pintar smartphone mereka macam ni terlalu banyak. Biasa kalau cucuk kiri atau kanan dia akan sakit. Wah sakitnya. Biasa menyebabkan banyak ada sakit kepala, mata kabus, kebas kanan atau sakit dada. Ini punca dekat main pintar tidak posisi yang betul. Kalau kita akan ke 45 darjah, ini 28 kilo terjepit. Kalau setiap 5 darjah naik atas, dia akan ada dia punya keberatan. Kalau lagi ke bawah, biasa banyak orang main telefon dekat perut. Kalau sini 28 kilo, menyebabkan selalu sakit kepala, mata kabus, tangan kebas, sakit dada. Apa yang kita buat? Memposisikan. Kita panggil General Service Alignment back 206 bone on the human structure of several parts: neck, shoulder, elbow, waist, hips, lower back, knee, and ankle. Kalau ini suatu posisi terus dia akan seimbangkan dia punya saraf dengan dia punya otot, dengan seimbangkan dia punya pendarahan. Itu yang apa yang kita buat ialah kita. Okay, ada question lagi? Kak, sorry bisa diulang tadi? Soal kalau udah mau dilakukan treatment itu berapa kali seberapa pengulangan dan berapa orang yang tidak disarankan dan persiapannya untuk melakukan treatment ini? Oke, jadi kalau rekomendasi kita sebenarnya kalau buat kontrol lagi gitu ya, buat maintenance gitu, paling cepat kita 2 minggu. Kita nggak rekomendasiin kayak mungkin 2 hari sekali, 2 hari sekali atau 1 minggu sekali gitu, jangan. Soalnya kenapa? Karena kita kan nggak kasih obat. Jadi kita ngandelin self healingnya sendiri. Jadi biar badannya itu healing sendiri. Kalau misalnya kita terlalu sering di-adjust,
itu malah nanti takutnya dia healingnya ini nggak 100% sampai recovery gitu loh. Tapi kalau buat fisioterapinya itu mau tiap hari itu nggak masalah karena dia buat nge-build ototnya, jadi kayak nge-gym gitu, lebih banyak kayak exercise. Cuma kalau buat bone settingnya kita nggak saranin terlalu sering. Rekomendasi kita adalah paling cepat adalah 2 minggu. Biasanya ini kalau buat keluhan yang parah. Tapi kalau misalnya kayak buat general aja gitu, itu 1 bulan sekali nggak masalah sih. Kayak gitu. Karena makanan dengan jaga posisi. Oh ya. Terus kalau buat apa sih yang nggak boleh dilakuin setelah treatmentnya? Biasanya kita saranin dia jangan terlalu banyak exercise, maksudnya angkat-angkat berat dulu, atau mungkin dia kegiatan yang mengharuskan dia apa sih terlalu stres, terlalu capek gitu jangan. Karena kembali lagi kayak yang tadi konsepnya, kita ngandelin self healingnya sendiri ketika setelah di-adjust kayak gitu. Nanti kalau misalnya dia terlalu capek atau mungkin terlalu ngoyot gitu, takutnya dia ketika istirahat itu kurang maksimal, jadi recovery-nya pun juga kurang. Terus kalau buat persiapannya, jadi kalau buat persiapannya sebenarnya kalau misalnya problemnya itu ada beberapa problem yang emang mengharuskan dia MRI atau nggak ronsen. Contohnya kayak misalnya ada skoliosis atau mungkin saraf kejepit yang dia rasa tuh udah berat, itu baiknya MRI dulu. Cuma kalau yang ringan-ringan datang aja nggak apa, nanti kita cek sendiri kayak gitu. Jadi kita bisa identify problemnya, masalahnya dia dengan datang ke sini, nanti kita yang cek kok kayak gitu. Kondisi yang tidak disarankan untuk datang ke ini apa? Contohnya punya penyakit apa ya? Kalau kondisinya yang pasti dia harus fit ya. Jangan mungkin dia ada demam atau mungkin kelihatan mukanya nih kayak nggak seger gitu. Kalau bisa sih jangan. Soalnya takutnya badannya dia itu nggak bisa nerima apa yang kita lakuin. Kalau buat yang lain sih harusnya sih oke sih. Yang penting kondisi dia fit aja kayak gitu. Itu sih. Usianya tadi belum dibahas, usia rentangnya rata-rata. Oh, kalau buat usianya kita sebenarnya nggak ada batasan sih kak, nggak ada batasan. Biasa kita ada juga kok pasien kayak yang 80 tahun, 70 tahun, atau mungkin yang kayak 10 tahun gitu ada. Kalau buat 5 tahun ada juga, cuma kita menyesuaikan. Jadi range umurnya itu kita menyesuaikan, jadi tenaga kita menyesuaikan range umurnya. Semakin dia tua, semakin lembut, semakin gentle kita ngelakuin. Atau semakin muda juga, semakin gentle. Tapi kalau misalnya dia masih di fase pertumbuhan, atau mungkin di prime-nya dia, umur prime-nya dia gitu, kayak 20-an gitu, kita ngelakuin ya kayak yang biasa kita lakuin, kayak gitu. Rata-rata usia 70 berarti yang datang. Kalau rata-rata kak, sebenarnya yang paling banyak itu malah di usia 30 tahun ke atas. 30 tahun 40 gitu. Karena biasanya memang mulai terasa problem tuh di umur 30-an. Di awal 30-an itu udah mulai, wah ini kayak aneh nih, ini apa nih? Mungkin ada kesemutan juga, mungkin lehernya pegel nih. Nah biasanya 30-an itulah. Kayak gitu. Kalau 30-40 biasanya kesemutan ada, cuma nggak banyak. Kalau kesemutan tuh biasa di umur 50-an. 50-an, apalagi kalau perempuan udah mulai menopause kayak gitu, biasanya itu bakal terjadi muncul lutut juga sakit kayak gitu. Cuma kalau misalnya di umur 30 gitu, biasanya dia masih kerasa mulai kayak, sininya ini kayak pegel banget, atau enggak pinggangnya tiap bangun tidur ini kayak mau patah kayak gitu. Jadi masih belum yang saraf kejepit, cuma bisa menuju ke sana kayak gitu. Ada lagi mau bertanya? Dengan Mas siapa? Siapa? Kelly. Mau nanya apa Mas Ken? Mungkin ini bisa diceritakan ada pernah menangani kasus yang seperti apa dan berapa lama butuh treatment, berapa banyak treatment yang dibutuhkan sampai fungsi itu benar yang kasus itu benar-benar soft gitu ya. Dan yang di Indonesia kita semua tahu kalau ada yang misalnya patah atau gimana langsung ke tukang urut tradisional gitu. Nah, apakah itu akan memberatkan nanti ketika pasien itu datang ke sini atau seperti apa? Oke, ini bagus nih. Ya, jadi kalau misalnya kita ya bang,
kita bilang ke pasien awal itu pasti kita nggak bisa jamin buat sembuhin berapa kali atau nggak sekali langsung sembuh. Kita nggak pasti nggak bisa jamin kayak gitu. Karena memang yang namanya pengobatan itu pasti berproses kayak gitu. Mungkin yang tadi itu apa? Yang langsung ke tukang urut gitu ya. Kebanyakan orang kayak gitu kan kalau di Indonesia. Sebenarnya bagusnya apa ya? Kalau misalnya di Indonesia itu ketika dia sekolah itu nggak diajarin yang namanya pertolongan pertama yang benar ketika dia cedera kayak gitu. Biasanya itu diajarin kalau misalnya nih kayak saya di fisioterapi itu saya baru tahu kok ternyata pertolongan pertama cedera itu harus kayak gini loh. Karena di SD, SMP, SMA itu nggak ada kayak gitu. Nah kalau biasanya kalau misalnya dia diurut itu untung-untungan bang. Saya bisa bilang untung-untungan. Kalau pas bagus dia bisa nyambung. Tapi kalau nggak pas nggak bagus dia nyambungnya jadi jelek. Kalau patah tulang itu kalau misalnya udah mungkin kayak 6 bulan gitu, itu dia udah nyatu. Mau kita adjustment tuh sulit karena dia udah nyatu tulangnya. Makanya enaknya adalah kalau misalnya dia baru dislokasi atau patah tulang, itu kita langsung kerjain di hari yang sama dia kena cedera itu. Karena ininya masih gampang buat digerain. Tapi kalau misalnya dia udah nyatu, udah bone healing, wah itu udah nyatu, udah sulit sih bang. Kayak gitu. Makanya kalau misalnya ditanya apakah menyulitkan, pasti menyulitkan. Kayak gitu. Itu sih bang. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya mau nanya, kenapa harus medita? Oke, kenapa harus medita? Sebenarnya itu pertanyaan sudah bisa terjawab dengan apa yang kita jelasin tadi. Kita bukan klinik yang main-main. Kita benar-benar serius emang buat nyembuhin orang, kayak gitu. Semaksimal mungkin kita pasti coba buat sembuhin orang itu. Walaupun mungkin dokter sana bilang, oh ini harus operasi, oh ini harus ini, oh ini harus suntik, oh ini harus ini. Kita kalau misalnya pasti datang, kita coba yang terbaik pasti. Kita coba yang terbaik. Tapi pasien juga harus kooperatif dengan kita. Kenapa? Karena pasien datang, kita ajarin latihan. Di rumah dia harus latihan juga. Jangan cuma ngandelin kita. Kita di sini paling cuma berapa sih? 1-2 jam aja. Tapi di rumah kan dia lebih banyak. Makanya antara pihak pasien dan pihak sini harus benar-benar kooperatif. Emang bersatu buat oke, sama-sama pengen sembuh, sama-sama pengen ngebantu. Kayak gitu. Kalau misalnya dia saya datang aja lah sesempatnya atau enggak, yaudah pas sakit aja gitu. Ya pasti progresnya juga bakal lambat. Ditambah di rumah mungkin males, nggak mau latihan kayak gitu. Itu pasti progresnya bakal lambat. Makanya, ayo kalau emang sama-sama pengen sembuh, ayo kita udah siap. Bapak, ibu yang datang juga harus siap, harus kooperatif lah, kayak gitu. Mungkin saya tambah dikit dari Krishna ya. Kenapa harus medita ya? Bedanya apa medita? Sebenarnya sama, questionnya yang sama ya. Kalau dibanding dengan yang operasi apa itu, kita ini sebagai alternatif terapi untuk orang yang mungkin nggak mau dioperasi, merasa berat, merasa tak enak ya, saya tak suka dioperasi. Ini medita mungkin bisa sebagai alternatif terapi untuk orang yang nggak mau operasi. Dan juga bedanya apa dengan tempat yang kreatif di rumah atau yang lain di medita. Nah, kalau di medita ini kan ada profesional yang benar-benar dari yang ada medis background. Mungkin kami bukan belajar knowledge-nya dari YouTube atau dari TikTok atau dari mana. Kami benar-benar ada medis background, di training sama orang yang profesional.
karena ini treatmentnya bukan untuk dicoba. Ini wah sini lebih murah, saya mau coba-coba ya. Sini lebih dekat rumah saya pun pengen coba-coba. Kami tidak sarankan ini dicoba-coba karena itu kesehatan penting banget untuk buat semua orang. Bedanya itu. Jadi kita tidak bilang siapa-siapa yang lebih mantap, siapa-siapa yang number one atau apa ya. Cuman setiap orangnya memang ada kelebihan dan also kekurangan beda-beda sendiri gitu. Yang penting cocok sama orang yang ada keluhan. Kalau buat di sini untuk terapisnya, kalau buat bone settingnya itu nanti dengan saya. Kalau buat fisioterapinya nanti kita ada tim fisio, itu ada 2 orang. Kayak gitu. Jadi kami ada kalau di SCBD kami ada dokter umum, ada fisioterapisnya, ada akupunkturisnya. Totalnya kalau 2 cabang campur ada sekitar 10 ya. Lebih. 12. Ada dokternya juga. Ya, kalau dokter umum cuma di SCBD, kalau di sini Krisnawan. Ada lagi mau bertanya? Maksimal dalam tubuh manusia itu ada berapa kali kretek sih? Kalau tangan kan ada 8 ya. Kalau manusia keseluruhannya berapa kali kretek? Totalnya. Langsung sama Master Krisnya ya. Silakan Suku. Okay, so usually for the human structure they have 206 bone. Iwa 06 tulang. Itu seluruh badan untuk menjadi seluruh. Macam kita tengok bangunan tinggi-tinggi sekali. Yang penting dia lihat dia punya structure. Kalau structure macam kita punya tulang. Kalau tulang tak bagus, menyebabkan dia punya otot tak seimbang. Kalau otot tak seimbang menyebabkan saraf tak lancar ke bawah tangan. Lepas tu ada kejepitan atau ada ke bawah tangan. Apa yang kita akan memposisikan dia 206 tulang ke seimbangan seluruh badan. So kita punya teknik itu ada 206 posisi. Tadi pun sama. Apa orang datang kenapa nak ke medita? Medita adalah satu tempat untuk macam mobil, untuk cungap. Seluruh badan banyak orang ingat saya pun tak masalah, saya pun tak ada apa, hanya sikit. Kalau datang sini kita akan cek dia seluruh badan dari leher sampai lutut sampai kaki, akan cek dia punya gerakan. Kalau ada gerakan yang ada sikit seperti sini ada terkunci atau jam di sana, maknanya sana ada sikit dia punya posisi tidak betul. Kalau tidak betul menyebabkan rasa lah, sakit lah. Kalau tak puas siapa tak tahu. Ya kalau biasa orang tanya berapa lama nak puas sekali, kita boleh cakap macam mobil 10,000 atau 3 bulan. Tinggal sampai yang petang. Badan manusia pun lebih kurang 3 bulan nak memposisikan seluruh. Kalau sudah posisikan ada apa kebaikan, yang penting rasa lega, rasa sehat. Lepas tu tidak senang letih. Ketiganya rasa tangan dengan kaki tidak senang kebas, dengan rasanya badan pun seluruh badan ringan. Itu ya kebaikan dalam kita. Lepas tu biasa orang tanya, datang meditasi coba berapa kali nak baik? Sekurang-kurang pertama kali untuk posisi sekurang ada 40%. Ada 40%. 40% rasa enak sekali. Lagi 60% nak mesti nak jaga posisi, jaga makanan dengan jaga gaya hidup. Itu yang penting untuk satu seluruh badan. Oke, mungkin ada lagi mau nanya? Kalau misalkan nggak ada, kita masuk ke sesi demonstrasi. Ada yang mau coba nggak kira-kira? Oh, ini yang penting demonstrasi. Dia yang belum coba. Siapa-siapa ada tangan, leher, tangan, leher, bahu, lutut, pusing-pusing. Baik. Iya. 2,5 juta. Ayo, cek. Bapak boleh perkenalkan diri dulu? Saya Anang dari Indonesia ya. Maaf, keluarnya Krisnawan.
keluarga saya itu sempat mengangkat mesin cuci kayak sering koknya. Kemudian saya bawa ke tadi tukang urut itu, tradisional. Kemudian sudah nggak peka, tapi ketika sholat habis pas duduk itu agak sakit. Lutut dengan pinggang dengan posisi macam suatu kunci. Nah, tegak pun alat susah sebab tidak boleh sembahyang. Okey, faham. Okey, Krishnawan, persembahan demonstrasi oleh Krishnawan. Okey, paling biru. Di atas bang. Yang atas yang bawah belum? Oh yang bawah belum. Oh. Hidup terus. Hidup dulu ya bang. Tadi di atas udah. Oh, atas. Apa pak? Okey. Hidup terlentang. Terlentang ya bang ya. Okey, sekarang apa yang Krishnawan ini? Dia akan cek dia punya salah posisi dan ada sumpatan tak? Ini sebab kita tulang belakang dari atas ke bawah sini lah. Nombor 3, 4 dan 5 S1. Sakit? Ayah, tengok dia buka. Tegangnya, tengok dia. Wah, tengok dia punya reaksi pun sudah tahu. Nombor 3 dengan 4 tengok dia mau pukul rapong. Okey, sini sakit sekali. Maknanya sini ialah dia punya pelvis sudah terkunci. Ini ialah cek dia punya salah. Nombor 3, 4, 5 S1. Nombor 3, 4 memang ada terjepit. Kedua tengok dia punya posisi. Kita akan cuba lipat kaki. Oh, jauhnya. Tengok dia punya lutut sampai dia punya dada. Sepatutnya lutut sampai dada lebih kurang 5 jari. Tapi abang ni lebih kurang lebih 6 jari atau 90 darjah. Maknanya sini suatu kunci dekat dia punya pelvis. Okey, cara ketiga nak cek dia punya gerakan dari tepi, tekan. Kalau tekan sedikit sini kena lutut. Macam mau meletup. Mau sakit loh. Wah, sini pedih. Maknanya dia punya lutut memang tidak seimbang. Lepas tu keempat kita cek dari tepi dan buka dia punya pelvis. Wow. Wah, tengok sini pun suatu kunci. Lagi 4, 5 jari boleh masuk ke bawah. Maknanya sini suatu kunci. Maknanya dia punya selalu jalan naik tangga, turun tangga atau cangkung atas sembahyang agak susah. Maknanya sini suatu tak seimbang. Cek sini. Cek sebelah kiri. Ini nombor 3. Enak. 4. Boleh tahan. 5. Tak rasa apa-apa. Maknanya dia sebelah kiri dia posisi bagus. Kalau dia nombor 3, 4, 5, S1. Maknanya yang tidak terjepit saraf akap. Cuba tempat dia dengan kaki. Lebih kurang 4, 5 jari sampai sini. Dekat. Ada beza. Lepas tu nombor 3, tekan di lutut. Tekan kekak. Tekan kekak lagi. Duduk. Okey. Rasa pun berlainan. 4, buka dari tepi ke sentuhan ayah ini. Maknanya dia punya sini sudah tinggi posisinya. Okey, apa yang buat? Krishnawang akan demonstrasi. Okey. Apa yang buat? Ini ya magnet traction. Ini tarik ada dengar bunyi sini ya. Relax ya bang ya, lemas ya. Dengar bunyi sini, krop dengan ini krop. Apa yang buat? Seimbangkan. Okey. Dua belah nanti tak seimbang. Ini tidak bunyi. Bagusnya. Okey, sekarang cek balik. Ini nombor 3, 4, 5, S1. Cuba lipat. Lebih kurang 5 jari sampai sini. Lepas tu tekan di lutut. Kuat. Perlahan-lahan. Nanti dia balik. Sekarang tekan dia punya lutut berlainan. Maknanya dia punya posisi dari kiri kanan atas sini. Sini suatu kunci menekan sini tak enak. Sekarang suatu seimbangkan sini. Kalau tekan kuat sini pun masuk. Enaknya. Sekarang suatu pergi ke belakang. Tapi atas suatu kekurangan. Ini ialah dia punya tendon. Ini tendon. Ini kekurangan sakit, sini ada sedikit tendon, maknanya nanti nampak latihan untuk macam stretching atau fisio untuk melegakan dia punya tendon. Ketiganya buka. Wah, tengok boleh kaki kan? Boleh sampai? Katil. Inilah medita. Okey, rasa ada beza. Beza ialah tidak terkunci lagi. Sebab biasa banyak perempuan
So hamil lahir anak biasa banyak ialah terkunci dalam tulang belakang. Kalau biasa laki dengan cewek lepas kahwin atau beranak, biasa cewek banyak masalah lutut. Tak boleh boleh tak boleh cangkung, tak boleh naik tangga. 70% ialah perempuan yang lutut sebab dia so hamil, dia punya pelvis ini sudah putar. Kalau sudah putar lama kelamaan menyebabkan lutut masalah. Itu dia. Biasa 10 perempuan ada 7-8 sakit lutut. Biasa laki ya tulang belakang atau leher. Okey, bagus masih. Tarik leher. Ini yang penting. Ini untuk memposisi. Yang seluruh apa yang Krisnawan dia memposisikan, dia ada yang penting. Yang penting sekali kita ada teknik-teknik yang keselamatan. So kita ada teknik-teknik yang keselamatannya. Apa maksudnya teknik keselamatannya? Tidak akan cedera orang senang atau tidak mencedera sampai parah. Sebab ada satu sudut dia akan terkunci dekat sana. Dia akan tidak boleh melepasi dekat itu keselamatan. Okey. Apa yang sekarang buat ialah aku bantu buat kontraksi jadi buat tulang. Ini untuk memposisikan seluruh badan kita ada 7 tulang dekat leher, 12 dekat thoracic dengan lambak ada 5, kita ada 24. Ini 24 bagi darah mengalir ke seluruh badan, ke pinggang, lutut dengan sakit kepala atau seimbangkan. Ini panggil traction. Ini pun yang penting tengok, wah takutnya. Tapi ini dipelajari semua pakar-pakar punya. Lepas tu antara ini memang ada dia punya teknik keselamatannya dia akan cedera orang. Okey, silakan. Ayo. Dengan banyak bunyi dekat sini. Klok 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 klok. Yang penting relax ya bang ya. Jangan sampai hidungnya tergigit, nafas lewat hidung, keluar lewat hidung. Pesan terakhir. Ya. Pesan terakhir Pak. Wah, dengan banyak letupan dari leher kok sampai sini sampai ekor. Rasa macam mana? Mantap. Macam so tinggi 2 inci. Wah, so tinggi. Okey. Apa yang itu buat ialah traction untuk memposisikan leher untuk kekurangan kebasangan, sakit kepala, mata kabus dengan pinggang. Biasa banyak orang pun cedera tak seimbang menyebabkan selalu leher tak enak atau ke sisi tak betul menyebabkan susah nafas dengan pinggang selalu lembut. Belum pernah, baru sekali ini. Wah, tengok, hebatnya. Sila tepuk tangan kembali. Wah, abang wartawan dengan Krisnawan. Ya, jadi apa yang tadi saya lakukan tadi buat kayak gini dulu ya bang ya, biar lebih relax. Jadi kita longgarin dulu bagian hipsnya sini dan juga bagian lututnya. Jadi di lutut itu kemungkinan besar ini ada cedera, adanya penyempitan di tulangnya. Jadi kayak gini. Jadi ketika celahnya ini menyempit, biasanya dia buat jongkok jadi sakit. Buat jongkok jadi sakit atau enggak dulu ke berdiri gitu jadi sakit. Kayak gitu. Nah, setelahnya apa yang kita lakuin? Kita traksi spine, tulang belakang. Jadi di tulang belakang itu ada yang namanya diskus. Mungkin teman-teman media bisa tahu. Diskus itu adalah bantalan tulang. Jadi dia kayak gel. Nah, kebanyakan orang kalau misalnya banyak duduk, banyak bungkuk, atau mungkin banyak angkat-angkat berat dengan posisi yang salah, itu diskusnya atau bantalannya itu bisa mengalami penyempitan. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Jadi ini yang namanya diskus. Dan juga yang kuning ini adalah sarafnya. Nah, kalau misalnya ada penyempitan di bagian diskusnya ini, dia bisa, kalau orang Jawa bilang mencotot dulu kan. Nah, bahaya. Jadi ini namanya bulging. Ya, bulging. Kalau misalnya terjadi bulging, itu bisa menekan sarafnya yang kuning ini. Nah, makanya kenapa orang bisa kena saraf kejepit itu kurang lebih penjelasannya kayak gitu. Nah, apa yang kita lakuin? Tadi kita coba longgarin tulangnya ini. Makanya tadi bunyinya pun dari atas sampai bawah. Karena emang tulang belakang dari leher sampai ke pinggang sampai ke tulang ekor. Kayak gitu. Mungkin penjelasannya seperti itu, teman-teman. Wow, mantap. Masih. Siapa nak coba lagi? Mungkin ada bahu ni.
Oh ya bangun no. Oke, lagi. Cek. Ada lagi So, punya boleh. Wah, sekarang lagi tegak-tegak Allah. Wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih sehat selalu. Terjawab ya kenapa harus meditar. Ini jawabannya. Ada lagi mau coba? Hebatnya. Oh iya. Apa? Oh, ibu mau coba? Boleh. Oh iya, ibu. Umur berapa, Bu? 73. Oke, masalah apa, Bu? Ini kaki tahu-taunya kalau jalan itu kayaknya besar. Oh, krem kaki. Oke. Nah, tadi apa yang saya cakap biasa cewek sakit lutut pinggang ini sebab dia posisi tak bagus. Di kakinya katanya kena Oh, di telapaknya. Tapi ini juga. Oke, apa? Bu, tidur, terlentang. Cabut dari tulang. Cek di sana dengan kaki saja. Oke, sekarang peristiwa pun sama. Ini berlainan. Tadi kita cowok, sekarang kita cewek. Biasa cewek masalah banyak jalan lutut. Tengok dia kalau lurus kaki, tengok sini pun boleh masuk seimbang. Selalu kalau berdiri lama naik tangga, turun tangga, selalu rasa petik sakit sini sakit dengan sini. Dari bahagian sini memang posisi sudah tak seimbang. Oke, Krishnawang demonstrasi lagi. Sakit kayak gini. Ada rasa sakit. Yang oke, coba congkok. Ayo, terkunci ya, sakit sini ya. Tak enak. Tak bisa jongkok. Oke. Lutut tak enak, sakit. Sini nggak apa-apa, cuma kaki sama pinggang. Paham? Oke, buka. Ini macam sayur. Ada mau jauh. Oh, yang jadi jauhnya tapi kangkang loh. Memang ini offsetnya. Offset. Kalau saya bangun tidur, sininya sakit ya iya. Enggak, jalan. Oh jalan. Jalan sakit. Nanti jadi maraton. Wah, tengok. Kalau kaki tidak boleh biasa buka, maknanya sini memang sudah terkunci. Kalau terkunci menganggapkan dia dengan kritis, dengan dia salah, dengan berdiri atau jalan lama tak enak. Sebab dia punya lingkungan memang sudah offset. Offset dari mana? Pelvis. Selalu sakit pinggang dengan di mana tapak kaki. Betul tak, Bu? Betul. Pengapuran maknanya dia bilang sudah luntur. Terjepit banyak luntur menyebabkan terjepit salah. Pengapuran atau yang biasa kita sebut osteoartritis sebenarnya. Jadi adanya inflamasi di sendi atau ototnya. Jadi karena tulang muda yang ada di sendi itu mengalami gesekan, nah gesekannya ini ngakibatin inflamasi, makanya jadi sakit. Kayak gitu. Oke, silakan. Oke, Bu, are you ready? Menyeksa. Oke, menyeksa, Bu. Oke. Wah, kanan kiri ya. Iya, dengar bunyi lagi. Oke, Ibu relax ya. Nanti kakinya saya tarik. Wow. So panjang 1 inci. Wah, mana bunyi lah macam terkeluar. Wah, pop. Wah. Lagi sakit kaki. Bu. Lutut. Relax ya, relax ya, langsung aja. Wah, dengar bunyi pop. Berpok. Oh iya, so panjang lah, so tinggi 2 inci. Cek dulu ya, Bu. Nah. Wah, ganas lah, ini cucuk saja. Oke, dokter. Bagus nih. Coba buka. Oke. Wah, malam boleh. Kayak gini ya. Bagus. So lembut. Posisi pun sudah seimbang. Bukakan pun berlainan. Oke. Sekarang sana cek Krisnawa punya. Tengok Krisnawa punya. Teknik betul lah. Oke. Lama tak cangkung. No?
Jongkok. Jongkok. Oke, coba. Relax saja. Saya sebagai ringan, saya berat. Oke, Bu, coba jongkok. Sakit? Ada nyeri nggak? Sedikit. Oh, di pinggang. Lutut ada sakit nih. Oke, lutut coba tenang saya, tolak. Bukan masih. Kali kedua, tong. Dorong. Wow. Kali ketiga, tong. Lagi. Hai. Bagusnya. Ke sisi pun seimbang, maknanya ini sudah buka, hanya sini pinggang ada tak enak nanti tarik ini. Ini lebih kurang 4 jari. Aha. Lepas ini buka, nyeok. Boleh? Lembut. Bagusnya. Ini 4 jari, sini buka pun agak lembut. Oke, tarik ini. Berarti dia tinggi 2 inci. Kenapa nak letak pantat? Kenapa nak letak pantat? Sebab berseimbangkan kedua tulang belakang. Kalau bukan dia akan terjepit ini untuk bagi dia membukakan dia punya seluruh badan dan bukakan dia, seimbangkan dia tulang belakang. Oke. Jadi nanti tugasnya AI mulutnya ditutup dan sampai hidungnya terikit ya. Jadi AI pastiin bahunya rileks semua, oke? Jadi AI lepasin aja badannya ya. Mulutnya ditutup ya AI, jangan lupa ya. So dia panggil Bu, relax badan. Dia akan guna teknik tarik untuk seimbangkan leher dengan pinggang. Bunyi dekat mana? Sini. Oke, iya relax ya. Ingat Bu. Bu, tengok dia muka, boom, macam UFO. Tidur dulu ya. Jadi angkasawan. Oke Bu, rasa macam ada tercabut keluar. Sakit? Rasa cabut keluar, nanti bersisihkan balik. Oke. Wah, banyak bunyi. Banyak bunyi dong, dari leher kakak tepat. Nah sini. Buyuk, macam tinggi nanti. Oh, boleh marathon. Oke, so tadi apa? Karena emang bunyinya agak parah. Bunyinya mungkin Ai bisa ngerasain sendiri, bunyinya emang kenceng banget, banyak pressure di tulang belakangnya. Makanya tadi ketika abis itu, wah, kayak shock karena di sini tensinya lepas semua. Betul sekali. Cek. Oke, cek lagi. Wah, agak lembut. Wah, bagus tau Pak. Ini macam saya letak WD-40. Oh iya. Kaki, kanan. Rasa agak ringan. Lepas tu cuba tenang. Tolak. Dorong. Tolong. Bagus. Oh, oke. Teng. Wah, hebatnya Gustawan. Oke, ini nanti kalau misalnya buat bangun, miring dulu lalu duduk ya. Oke, jangan langsung bangun, kok nanti pinggangnya sakit. Bagus. Sudah. Oke. Jangan banyak bungkuk ya, Iya. Jangan banyak bungkuk. Soalnya di tulang belakangnya Ai cukup apa ya? Cukup menyempit. Makanya tadi pas ketika dibuka, wah, bunyinya parah banget. Mungkin Ai bisa ngerasain sendiri. Kalau buat parah lumayan karena itu cukup mengganggu Ai kan. Jadi ketika buat jalan terasa nggak nyaman. Ya. Jadi kalau bisa Ai boleh kesini aja dulu, nanti kalau misalnya pas nggak ada media atau nggak pas nggak ada itu, biar kita bisa cek full badannya biar lebih enak juga. Jadi nanti kita bisa diagnosa, oh ini yang dibutuhin banget harus banyak visionya atau latihannya harus kayak gini nih, kayak gitu. Nanti kita bisa kasih tahu gitu ya. Mungkin Ai boleh ceritain sedikit rasanya ditarik leher. Ayo boleh berdiri aja Ai. Waktu ditarik leher kan ketarik semua dari belakang. Apa yang dirasain itu tulang belakangnya? Oh. Apa yang dirasain? Banyak bunyi.
bunyi sih lumayan. cuman waktu tarik itu terasa Di bagian tulang belakangnya. Oh, Nama oke. Ai siapa Ai? Namanya siapa I? Mary Mary. Tinggal di sini Ai. aku di pik Usianya? 3 Wah. Mary nih ya? Oh, nama Mary. Oh, nama Mary. Masih Bu. Ya. Macam mana kena kita? Hanya lensa mana? Macam mana? Gimana tahu sering kita? kelihatan di Facebook Oh, Facebook. Oh, sosial media gitu ya. Duduk mana? Duduk mana? Kelapa Gading? untuk aku di pik Oh, the P. Oke. Wah, masih. nah waktu itu pertama kali anak aku mau daftar katanya minta 8 juta anak aku bilang aduh berat aku nggak sanggup Apa singalan mah, Neng? Masih Bu, sehat selalu. Nanti persisikan sebelum pada untukmu. Iya. Thank you Bu. Wah, cantik, tinggi lah. Terima kasih Bu, terima kasih. Iya Ibu. Sehat-sehat Ibu. Oke, ada lagi mau coba? Sekarang jalan balik detik. Ada lagi mau coba? Bagus. Kenapa kak? Boleh. Cek dia dulu. Oke, duduk ya. Duduk sini saja. Di oke. Pak duduk hadap. Wah, leher masalah. Oke, coba aku cek dulu ya Bang ya. Tekan gini sakit. Wah, baru banyak masa saya. Enak cek dulu ya. Cek sini ya Bang ya. Oh, coba ke atas. Wah, ini. Coba tengok ke kiri. Aduhan. Wah, bahunya like Andy Lau. Oke ya Bang ya. Ada sakit nggak? Biasanya dituin di mana Bang? Leher aja sih. Oh, kerasa pegel gitu ya. Ya, masih latihan selalu. Berita lehernya nih. Wah, ada dibunyi-bunyi nggak lehernya? Sering bunyi sendiri ya Bang. Nanti aku bakal bantu buat adjustment, jadwal adjustment buat semuanya. Nanti yang penting abang relax aja, jangan ngelawan yang pasti, dan juga ready through aja intinya, kayak gitu ya. Di sini abang ya. Awal aja. Mantap. Sakit nggak bang? Emang kelihatannya kalau teman-teman lihat tuh kayak ngeri karena apa ya? Kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak sakit kok. Cuma kelihatannya emang ngeri, tapi nggak sakit. Wah, iya, meletup oh. Panas nih loh. Pahanya nggak boleh. Tidurin aja badannya bang, tidur. Yes, ini ada kaki aku. Ini. Wah, kelopak banyak, pempek. Oke, sekarang boleh tidur terlena ya bang ya. Oke, boleh hadap ke sini, sorry. Ini. Kalau olahraga ada? Berenang. Oh berenang, oh bagus. Oke, relax ya bang ya. Oke, good. Sekarang satunya. Apa nih?
boleh terlentang ada terlentang. Kalau pinggang suka sakit juga? Enggak ya? Oke. Berarti emang rata-rata upper partnya? Iya. Oh, oke. Bang, nanti ini aku traksi layarnya kayak yang tadi mungkin abang lihat. Yang penting mulutnya ditutup, jangan sampai lidahnya tergigit, nafas lewat hidung, keluar juga lewat hidung ya. Nanti jangan kaget kalau misalnya di sini ada bunyi meletup prok gitu. Oke? Enggak. Aman kok, aman. Oh, enggak apa-apa. Jantungan. Jangan sampai jantungan. Oke. Nah, itu biasa juga. Bagus, ini lemes. Sakit nggak? Mulutnya tutup ya. Sakit nggak, Bang? Enggak kan? Ya. Coba emang kelihatannya kayak nyeri, lehernya ditarik. Cuma sebenarnya mau digantung. Kayak mau cabut. Wah, gitu. Tapi kalau dicoba sendiri enak tuh. Coba sendiri gimana? Coba sendiri ngeri, tak sendiri ya. Mati. Oke, sekarang boleh duduk lalu tapi tidur miring dulu ya, Bang ya. Iya, selalu baru duduk. Iya. Oke. Udah, selesai. Ya, sama-sama, Pak. Ada lagi? Oh, coba. Boleh. Coba, Bang. Silakan langsung duduk aja ke tempat. Enak banget. Hilang. Ya, saya sakit tadi juga. Tekan sini Bang. Enggak. Oke ya. Ada skolisis, Kak? Enggak. Coba dulu. Oke. Kayak tadi, kayak yang dilihat aja. Lagi ya? Sekarang tangannya gini ya, Pak ya. Oke. Kita bareng. Oke. Ini ada kaki aku kan? Oke, relax aja, tidurin dulu, tidur. Ya, sebetul. Kurang kuat lagi. Oke, sekarang boleh tidur miring dulu ya, Bang. Yo. Apa? Aman. Oke, ini satu. Yes. Oke, tidurnya. Sekarang hadap sana ya, Bang. Oh, enggak, Bang. Oke, tekuk. Siap. Oke, sekarang boleh tahan. Mau coba tarik leher nggak? Boleh. Ayo. Tidur. Pantatnya diangkat. Wih, 2. Ada satu terakhir. Relax. Oke, Bang, yang penting Abang harus relax ya. Jangan ngelawan, jangan sampai lidahnya tergigit. Tarik nafas lewat hidung, keluar juga lewat hidung ya. Oke, jadi let it flow aja. Jadi ini harus relax juga, bahu ini kayak gitu ya. Oke, sekarang dagunya Abang boleh diangkat dulu, betul, sedikit senyum. Nah, ya. Relax, angkat sini,
Langsung lupa di mana. Lepas kacamata dari hidung, buang dari mulut. Oke, mantap sekali. Jangan bunyi lagi. Udah habis. Oke. Terima kasih. Boleh minta kalau misalnya konsultasi mau nanya soal kesehatan gitu bisa nanya. Boleh. Tapi biasanya kita lewat admin sih ya kalau misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya gini ada misalnya mau bikin kita soal kesehatan. Nah itu bisa tanya ke sini Blitar dari siapa gitu. Oh. Nomor telepon, WhatsApp. Jadi kita apa ya bang? Ada tim medianya sendiri. Nanti abang bisa ke tim media dulu. Nanti baru tim media nyampein ke kita sih kayak gitu. Lama tapi. Ya nanti diomongin aja dulu sama Ica. Setengah lah. Misalnya kayak tadi kan syarat kerja definisinya apa, sertifikat dijelaskan. Karena kadang kita sebetulnya namanya medis kan di situ. Oke. Boleh, nggak apa? Oke, silakan duduk, Pak. Bentar ya sih, aku ganti ini dulu ya. Oh takut. Lah iya kan yang baca lebih satu. Kamu bilang? Sama yang coklat mungkin kayak gini. Ini Mas Krisnawan dipakai. Smart Chris. Hari ini bersama Bang Chris. God bless. God bless you. Yes, God bless. Ini liatin lah, hijaunya liatin. Naikin ke ini kan. Tadi udah. Yang merah. Yang kemarin kamu pegang ini masih Suka pusing juga dah. Pusing nggak ya? Tapi memang ototnya agak tegang nggak sih ya? Oh minggu lalu. Oh ada lebam-lebam juga nggak sih? Lebam gitu ya. Begini. Oke Ci ya. Kebiasaan pegang mic. Oke, gue coba satunya. Bunyi. Baunya emang sering bunyi sih. Pop. Pop. Begini. Ya, nanti aku bantu buat ngelegain. Yang penting Cici relax aja, jangan ngelawan, oke? Bagus banget tuh. Tergaji. Wah. Tapi saya kan gaji. Oke kan, cuma kaget aja. Oke. Relax gaji ya. Ini pun sama kayak tadi, yang penting Cici relax aja, betul. Nah, bagus. Wah. Banyak bunyinya ngeri. Sering diurut emang.
Sebulan sekali. Oh, oke oke. Karena terasa kayak pegel terus gitu. Oh, oke oke. Oke. Atau Pak, alasannya bilang Caranya boleh dilihat di sini ya. Kepala batas. Videonya ini sih. Ini ada kaki aku jadi sini. Betul. Saya mau tidur sendiri, alasannya ya sih. tidur aja sendiri. Fik juga rumahnya. Masuk juga sih. Oh. Ini aku libur. Oke, ini kakinya satu sih. Pernah di adjustment? Di adjustment dikeretekin ini. Belum ya? Mau hati pelan-pelan. Ada olahraga juga, Cik. Ada. Kamu kayak apa? tidur ada batas, tidur turun.